Kualifikasi MotoGP Amerika menjadi ajang bagi Bagnaia memecahkan rekor Marc Marquez. Namun sebagai raja kota, Marquez tak mau membiarkan anak didik Rossi itu berjaya di sirkuit kesukaannya. Sementara itu, bos Honda meminta maaf jika motornya belum bisa bersaing di papan atas. Namun Marini tetap yakin jika dirinya dan Honda cepat atau lambat akan di depan. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Jadwal MotoGP 2024 sesi race di MotoGP Amerika 2024 mulai 12 sampai 15 April 2024. Siaran langsung MotoGP Amerika 2024 juga bisa ditonton via live streaming Trans 7 dan TV online, sedangkan sesi free practice dan kualifikasi dan sprint race di live streaming TV online. Marc Marquez merasa ada perubahan dalam sikap anggota tim Gresini Racing di awal MotoGP 2024. Perubahan ini terjadi setelah Marc Marquez meraih hasil impresif dalam dua seri pertama di Qatar dan Portugal. Di sirkuit Lusail, Marc Marquez menunjukkan performa yang mengesankan dan menjanjikan potensi untuk meraih podium pertamanya dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Di Portimao, Marquez bahkan berhasil naik podium dalam sesi sprint dan bisa jadi akan meraih podium dalam balapan utama jika tidak terlibat dalam insiden dengan Bagnaia. Dengan hasil positif yang didapatkannya, tiba-tiba tim Gresini Racing lebih serius dan mendadak lebih ambisius. Bukan dalam arti negatif, melainkan sang 93 merasakan nuansa positif karena berarti tim memiliki ambisi untuk meraih hasil baik dalam balapan. Tekanan sama dengan saat di Repsol Honda karena pembalap dan tim bahagia jika bisa meraih podium, kata Marc dilansir dari Corse di Moto. Tujuan tim ini adalah meraih podium lebih baik daripada 5 besar dan memenangkan balapan lebih baik daripada meraih podium, ungkapnya. Marquez pun merasa senang karena hal itu sangat positif untuk mendorongnya meraih hasil lebih baik pada setiap serinya. Jadi memiliki atmosfer bagus, melempar beberapa candaan bukan berarti aku tak mendapat tekanan atau tak memiliki ambisi, tegasnya. Marquez pun ingin bisa mengimbangi tim pabrikan yang memiliki potensi terus meraih hasil baik di setiap balapannya. Ambisinya sama dengan tim pabrikan karena kami di sini bertarung untuk hasil sebaik mungkin, meski orangnya lebih sedikit dan lebih kekeluargaan, sambungnya. Atmosfer bagus di tim sangat membantuku, tegas pembalap yang masih berambisi meraih gelar dunia ke-9-nya tersebut. Di lain sisi, magis Marc Marquez di sirkuit Kota Patah juga. Pada musim 2023 lalu, nyaris seluruh rekor yang dipunya Marc Marquez dipatahkan oleh seorang Francesco Bagnaia. Murid Valentino Rossi itu kini memegang 2 rekor di kota. Pertama di kategori rekor tercepat sepanjang masa selepas memacu Ducati Desmosedici GP23 andalannya dengan total waktu terbaik di angka 2 menit 1,893 detik di musim 2023 lalu. Sampai sekarang rekor itu masih bertahan dan belum terpecahkan. Francesco Bagnaia juga merebut rekor best pole selepas berhasil merebut starting grid utama dari sesi kualifikasi di musim 2023 silam. Ia mencatatkan waktu terbaik di angka 2 menit 1,892 detik selama sesi kualifikasi berlangsung. Akankah rekor itu bisa dipatahkan kembali oleh Marc Marquez? Yang jelas, jika Francesco Bagnaia rebut gelar juara di hasil MotoGP Amerika 2024, maka itu akan membuat anak didik Valentino Rossi satu ini akan merebut puncak klasemen MotoGP 2024 terbaru dan meninggalkan Jorge Martin dengan potensi gap poin yang makin melebar. Sang juara bertahan Francesco Bagnaia menatap balapan MotoGP 2024 seri selanjutnya di sirkuit Amerika Serikat pada 12 hingga 14 April mendatang setelah hasil kurang memuaskan di MotoGP Portugal di sirkuit Algarve, Portimao, Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Maret. Pada sesi sprint dan race di sirkuit Algarve, Bagnaia seperti membalap di hari tidak keberuntungannya. Di sesi sprint, ia yang semula memimpin balapan dengan tenang, tiba-tiba kehilangan kendali motornya dan melebar sehingga menyelesaikan sprint di posisi keempat. Untuk sesi race, Bagnaia yang kesulitan meramaikan barisan depan pembalap mendapati nasib buruknya ketika ia tak dapat menyelesaikan balapan setelah terlibat insiden jatuh dengan Marc Marquez di sisa 3 lap. Kami tidak dalam kondisi terbaik dan jelas kami tidak dapat menemukan solusi yang tepat meskipun perasaannya sangat baik kemarin dan pagi ini, katanya dilansir dari laman resmi Ducati. Itu sangat disayangkan, kami sekarang akan fokus pada balapan berikutnya karena setelah pemanasan saya merasa memiliki potensi untuk bertarung di depan, tetapi kami tidak dapat memanfaatkannya, tambahnya.
Saya sangat menyesal karena kami telah bekerja dengan baik, namun kami melewatkan sesuatu pada balapan hari ini. Lanjutnya, hanya finish di posisi keempat pada sesi sprint membuat pembalap asal Italia itu hanya mendapatkan 6 poin di MotoGP Portugal dan membuatnya kehilangan tahta klasemen sementara dengan turun ke posisi keempat dengan 37 poin. Pembalap 27 itu terpaut 23 poin dari rivalnya Jorge Martin yang ada di puncak klasemen setelah pembalap Prima Pramac Racing itu memenangi sesi race pada Minggu. Seri ketiga MotoGP musim ini akan dimainkan di Amerika Serikat, tepatnya sirkuit Amerika, pada 12 hingga 14 April mendatang. MotoGP tahun 2024 ini menjadi musim pertama Repsol Honda tanpa rider Spanyol Marc Marquez di skuad mereka yang sudah bekerja sama sejak 2013. Hasil setelah 2 seri berlalu tidak terlalu baik, Honda menjadi pabrikan terbawah di klasemen akhir dengan hanya 8 poin, kalah dari Yamaha yang meraih 15 poin. Padahal Honda memiliki 4 motor, sementara Yamaha hanya 2. Baik Joan Mir dan Luca Marini serta 2 pembalap satelit Honda masih menderita masalah yang sama, yaitu roda belakang. Pebalap kami tidak sepenuhnya puas dengan performa, namun mereka dapat melihat bahwa kami berusaha sebaik mungkin. Kami sedang dalam proses pengembangan, itu jelas, kata manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig kepada MotoGP. Puig yakin bahwa Honda berkembang dari hari ke hari, sebuah kemajuan yang tidak berarti hasil yang lebih baik karena di saat yang sama pabrikan lain juga mengalami kemajuan. Untuk saat ini prioritas Honda dalam memberikan motor yang lebih baik kepada pembalap mereka. Mencari lebih banyak kontak dengan tanah pada roda belakang saat memasuki dan keluar tikungan, jelas Puig tentang permasalahan utama motor Honda. Ini sudah mulai ada kemajuan, namun belum sepenuhnya beres. Hanya itu yang bisa saya katakan. Kami menjalankan misi dan kami memiliki tujuan. Orang-orang mengenal Honda. Kami tidak akan berhenti sampai kami mencapainya. Saya pikir kami akan dapat bergerak maju dengan konsesi setelah liburan musim panas. Mari kita berharap untuk melihat kemajuan yang lebih jelas di paruh kedua musim ini. Itu adalah harapan kami dan masuk akal untuk mempercayai itu. Demikian pria Spanyol itu menjelaskan. Sebelumnya Marini tetap yakin dia bisa kembali cepat dengan motor ini, tapi tentu saja butuh waktu. Waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi dan pengembangan motor. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perubahan untuk menjadi kompetitif dan bersaing di barisan depan tidak segampang membalikan letak tangan. Semakin nyaman Marini dengan motornya maka dia bisa semakin baik mengendarainya. Ini menjadi syarat mutlak untuk menguasai tunggangan dan mengejar gap dari motor di barisan depan. Kesenjangan akan berkurang ketika saya mulai merasa nyaman dengan motornya dan bisa berkendara dengan baik, kata Marini dalam wawancara dengan GP1. Saya terus berusaha memahami motor ini, sambung adik Valentino Rossi itu. Saya pikir kami telah menemukan sesuatu yang bagus untuk memperbaiki titik keluar tikungan, tapi kami kehilangan terlalu banyak saat masuk dan menikung, jadi ini bukan kombinasi yang sempurna, jelasnya. Marini bergabung dengan tim Repsol Honda dengan target mendapat hasil dalam jangka panjang, bukan dalam waktu singkat.